Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Karahmadian dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sebuah artikel perubahan sosial yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Harus diakui bahwa dampak COVID-19 telah memaksa komunitas masyarakat harus adaptif terhadap berbagai bentuk perubahan sosial yang diakibatkannya. Bahkan, bukan tidak mungkin, peradaban dan tatanan kemanusiaan akan mengalami pergeseran ke arah dan bentuk yang jauh berbeda dari kondisi sebelumnya. Seorang pemikir dan ahli sejarah Yuval Noah Harari dalam tulisan artikelnya berjudul The World of Coronavirus yang dimuat Financial Times pada 20 bulan Maret 2020 menyatakan bahwa badai pasti berlalu, manusia mampu bertahan, namun dunia yang kita tempati akan sangat berbeda dengan dunia sebelumnya. Dengan demikian, segala bentuk aktivitas masyarakat yang dilakukan di masa pra-pandemi kini harus dipaksa untuk disesuaikan dengan standar protokol kesehatan. Tentu itu bukan persoalan yang sederhana. Sebab pandemi COVID-19 telah menginfeksi seluruh aspek tatanan kehidupan masyarakat yang selama ini telah diinternalisasi secara terlembaga melalui rutinitas yang terpola dan berulang ke depan. Munculnya tata aturan yang baru tersebut kemudian salah satunya ditandai dengan adanya himbauan dari pemerintah untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah saja sejak awal kemunculan virus ini di Indonesia. Begitu pula dengan pola kebiasaan masyarakat yang guyup, senang, berkumpul, dan bersalaman kini ditutup untuk terbiasa melakukan pembatasan sosial. Selain itu, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah merebaknya pandemi COVID-19 juga telah mempengaruhi kebijakan negara yang mengatur perilaku dan kebiasaan masyarakat. Kebijakan physical distancing telah mengubah ragam bentuk perilaku masyarakat yang kemudian mengharuskannya adanya jarak fisik dan proses interaksi sosialnya. Selanjutnya, perubahan sosial di tengah pandemi COVID-19 juga melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru, berupa terjadinya perubahan perilaku sosial masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan berdasarkan hasil survei sosial demografi bahwa COVID-19 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2020 diketahui bahwa sekitar 72% responden yang selalu atau teratur menjaga jarak fisik dalam seminggu terakhir sebanyak 80,20%. Responden menyatakan mereka sering atau selalu mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan masker 82,52%. Responden selalu menghindari transportasi umum termasuk transportasi online dan sebanyak 42% responden mengaku mengalami peningkatan aktivitas belanja online selama COVID-19. Dalam perkembangannya, merespon situasi krisis akibat COVID-19, pemerintah kemudian menerapkan kebijakan yang disebut sebagai penormalan baru atau new normal. Tentu berbagai kebijakan yang dihasilkan akan berimplikasi secara langsung terhadap segala bentuk perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Penormalan baru harus diakui, kondisi normal baru akan menyebabkan perubahan sosial termasuk pola perilaku dan proses interaksi sosial masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus diedukasikan secara terus-menerus untuk menerapkan hidup normal baru dalam aktivitas sosial mereka. Masyarakat perlu dibiasakan agar disiplin mematuhi protokol kesehatan, sebab COVID-19 telah memaksa kita untuk adaptif terhadap segala bentuk perubahan. Begitu juga hidup dengan kenormalan baru bisa saja akan menjadi model budaya baru di masa mendatang. Artikel ini saya peroleh dari HTTPS Lombok Post Jawa Pos opini 15/7/2020 perubahan sosial di era pandemi. A. Teori utama perubahan sosial. Pada slide kedua terdapat teori perubahan sosial yaitu harus diakui bahwa dampak COVID-19 telah memaksa komunitas masyarakat harus adaptif terhadap berbagai bentuk perubahan sosial yang diakibatkannya. Ragam persoalan yang ada telah
menghadirkan desakan transformasi sosial di masyarakat. Ragam persoalan yang telah mengakibatkan desakan transportasi sosial di masyarakat, bahkan bukan tidak mungkin peradaban dan tatanan kemanusiaan akan mengalami pergeseran ke arah dan bentuk yang jauh berbeda di kondisi sebelumnya. Lebih lanjut, wajah dunia pasca pandemi bisa saja tidak akan pernah kembali pada situasi seperti awalnya, yang termasuk dalam teori utama evolusi dan teori universal. B. Teori modern mengenai perubahan sosial. Teori modern ini biasanya dilakukan pada perubahan sosial terkait pandemi, seperti dengan demikian, segala bentuk aktivitas masyarakat yang dilakukan di masa pra-pandemi kini harus dipaksa untuk disesuaikan dengan standar protokol kesehatan. Tentu ini bukan persoalan yang sederhana, dan pemerintah kemudian menerapkan kebijakan yang disebut dengan kenormalan baru, new normal. Tentu berbagai kebijakan yang dihasilkan akan berimplikasi secara langsung terhadap segala bentuk perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, yang termasuk teori modernisasi. C. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial berdasarkan kecepatan terjadinya. 1. Perubahan evolusi. Perubahan evolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung secara lambat dan dalam waktu yang cukup lama dengan tidak adanya kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. 2. Perubahan revolusi. Perubahan revolusi merupakan perubahan sosial yang berlangsung secara cepat dengan direncanakan atau tanpa perencanaan sebelumnya. Perubahan sosial berdasarkan perencanaannya. 1. Perubahan sosial yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang sudah dijadikan tujuan oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan. 2. Perubahan sosial yang tidak direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan biasanya berupa perubahan yang tidak dikehendaki dan terjadi di luar perkiraan masyarakat. D. Faktor-faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Yang pertama, faktor perubahan pendorong sosial dalam era pandemi. 2. Faktor internal dalam terjadinya perubahan sosial meliputi beberapa hal, yakni 1. Adanya kewajiban untuk memenuhi protokol, membiasakan hidup sehat, adanya revolusi dan mengenakan masker saat berpergian. Faktor penghambat perubahan sosial dalam era pandemi. 1. Tidak adanya kesadaran diri untuk mematuhi protokol sebagai menggunakan masker dan menghindari kerumunan. 2. Sering lupa untuk mencuci tangan. 3. Tidak mau mematuhi protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah. Terima kasih.